Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyan Zainuri, NIM 19.24191, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menyampaikan materi dakwah yang berjudul Perjalanan Hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Baiklah, mari kita mulai dakwah kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Dalam kesempatan yang sangat berkah dan mulia ini, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita dengan cara memperbaiki kinerja, akhlak, dan perilaku serta pengabdian kita sehari-hari sebagai makhluk dan hambanya. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga beserta sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu kerasulannya ketika beliau sudah berusia 40 tahun. Waktu wahyu turun pertama kali itu di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Gua Hira ini terletak pada puncak Gunung Hira di sebelah utara kota Mekah. Sebelum menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW sudah beberapa kali pada bulan Ramadan menyendiri di Gua Hira. Entah itu untuk merenung dan mencari hakikat kebenaran. Hingga pada akhirnya pada malam 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, turunlah wahyu yang pertama. Ketika itu beliau sedang tertidur pulas di dalam Gua Hira. Lalu datang seorang malaikat Jibril membawa sebuah lembaran. Sesampai malaikat Jibril di Gua Hira, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca lembaran yang malaikat Jibril bawa. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawabnya, "Wahai Jibril, saya tidak dapat membaca," kata Nabi Muhammad SAW kepada Jibril. Lalu malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad, namun bagi Nabi Muhammad SAW rangkulan itu terasa seperti cekikan. Sesaat kemudian malaikat Jibril melepaskan rangkulan dan berkata kepada Muhammad, "Bacalah." "Apa yang akan saya baca?" kata Nabi Muhammad SAW kepada Jibril. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya." Kemudian Nabi Muhammad pun mengikuti apa yang dibaca oleh malaikat Jibril, dan itulah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yakni dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah malaikat Jibril pergi, Nabi Muhammad SAW berlari dari Gua Hira kembali menuju ke rumahnya. Badannya gemetar, jantungnya berdebar kencang, tubuhnya menggigil. Lalu kepada Khadijah, sang istri, Muhammad meminta diselimuti. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Khadijah, "Khadijah, kenapa aku?" tanya Muhammad kepada Khadijah sambil menceritakan peristiwa yang baru saja dia alami. Selesai bercerita, Nabi Muhammad SAW tertidur nyenyak. Dari Warokah
inilah Khadijah menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Peristiwa di Gua Hiro ini adalah wahyu dari Allah SWT seperti dialami Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Khadijah pun pulang ke rumah dan didapatinya Muhammad masih tertidur pulas. Saat itulah kemudian turun wahyu yang dibawakan malaikat Jibril, yakni surat Al-Mudatsir ayat 1-7 yang berarti, "Hai orang-orang berselimut, bangunlah dan sampaikan peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Pakaianmu bersihkanlah dan hindarkan perbuatan dosa. Jangan kau memberi karena ingin menerima lebih banyak. Dan demi Tuhanmu tabahkanlah hatimu." Maka sejak itulah Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan mulai menyebarkan Islam di Mekah. Maka sejak itulah Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan mulai menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Islam awalnya disebarkan secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat Nabi Muhammad, mulai dari Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah, dan orang-orang yang paling awal. Inilah orang-orang yang paling awal masuk Islam. Begitulah Islam disebarkan ke masyarakat Mekah secara terang-terangan. Lalu muncullah perlawanan dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW kemudian bersama para sahabat yang menyebarkan Islam mendapat aneka intimidasi dan penganiayaan. Melihat begitu kerasnya intimidasi dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad kemudian meminta para sahabat yang sudah memeluk Islam hijrah ke Abisinia. Namun tak lama mereka berada di sana. Saat mendengar Umar bin Khattab sudah masuk Islam, sebagian dari mereka kembali ke Mekah. Namun penyiksaan dari kaum Quraisy terhadap umat Islam tetap berlangsung, malah semakin menjadi-jadi, yang membuat Nabi Muhammad kian bersedih. Kesedihan Nabi Muhammad SAW ini kian bertambah ketika dua orang terdekatnya, yakni sang istri Siti Khadijah dan sang paman Abu Thalib meninggal dunia. Hingga akhirnya turunlah perintah agar Nabi Muhammad dan umat Islam melakukan hijrah ke Yastrib yang kemudian dikenal dengan nama Madinah. Singkat cerita, pada tahun 622 Masehi atau 13 tahun pasca kenabian, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka melakukan perjalanan hijrah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Tercatat hanya Umar bin Khattab yang melakukan hijrah secara terang-terangan. Dari kota Madinah inilah Nabi Muhammad melakukan dakwah. Di sini pula umat Islam menyusun kekuatan untuk menaklukkan kota Mekah yang dikuasai oleh kaum Quraisy. Dan pada akhirnya Islam disebarkan secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah dan sekitarnya. Dan walaupun banyak mendapatkan cacian serta intimidasi dari kaum Quraisy, tetapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak pernah putus asa dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat kota Mekah dan Madinah. Baiklah, sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kurangan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.